29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? Tentu sekarang ini kita cukup bangga dengan Timnas Indonesia dengan ala modernnya memotong generasi yang hal itu dimana dibuktikan ketika Timnas Indonesia menjadi pemain termuda di semua ajang. Dan tak lupa hal itu juga patut diapresiasi ketika Sintayong yang datang ke Indonesia dengan status Timnas Indonesia masih dalam terpuruknya. Ketika kita melihat begitu banyak pemain senior di Timnas Indonesia yang intinya sudah tidak sayang karena mengingat faktor umur yang bisa dibilang tua sehingga kualitas sprint serta stamina juga kalah dengan lawan-lawannya. Dan semoga saja dengan adanya pelatih baru Patrick Kluivert yang juga setuju dengan memainkan pemain muda yang tampil di Timnas Indonesia beserta komposisi pemain yang jauh lebih mentereng dari sebelumnya. Karena ya gimana lagi, lawan-lawan yang akan dihadapi pada bulan Maret nanti akan menjadi ajang penentu Timnas Indonesia yang setidaknya bisa mendulang 4 poin dirasa cukup baik karena hal itu terus mengantarkan kita di round keempat. Serangkaian optimisme yang harus tertanam dalam diri Timnas Indonesia tak kalah akan ada nama yang tidak akan kalah menariknya seperti Bang Ole Romani yang sudah menjalankan proses naturalisasi di DPR RI. Diketahui PSSI tidak akan berhenti di sini saja. Jika masih ada waktu sampai batas akhir pun segala upaya akan dilakukan semaksimal mungkin untuk membuat Timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Sebagai informasi masih akan ada Jairo Riedewald serta posisi kiper atau striker yang di akhir Februari atau awal Maret akan diurus berkasnya. Sebuah tak kalah informasi ketika satu nama lagi yang akan ikut gerbong oleh Romani seperti Emiliano Jonathan yang cukup membuat heboh karena banyak pemain berkualitas yang berdatangan membela Timnas Indonesia. Ketika pelatih Australia Tony Popovic dan pelatih Jepang yakni Hajime Moriyasu yang sulit ditebak kekuatannya yang mana itu sangat bagus untuk menambah pondasi Indonesia lebih kokoh dan lebih siap dengan menghadapi segala rintangan yang ada di round ketiga. Ya, pada bulan Maret nanti Timnas Indonesia bahkan tim-tim yang lain sudah melakukan pembenahan dengan mengevaluasi kesalahan yang ada. Hal inilah yang juga dilakukan oleh tim Australia. Dan sesuatu yang tak kalah menarik ketika proses naturalisasi Bang Ole sudah diatasi oleh DPR RI yang selanjutnya akan disumpah menjadi warga negara Indonesia. Namun kita perlu melihat lagi jika masih ada nama Jairo Riedewald, bahkan ada satu kiper lagi yang kemungkinan besar adalah Emil Audero Mulyadi yang baru-baru ini sudah pindah klub ke Palermo yang proses naturalisasinya akan dilaksanakan tepat waktu. Dan menurut prediksi yang ada Mauro Zylstra akan menjadi kandidat kuat mendampingi Ole Romani. Dikala beberapa pemain yang telah diprediksi oleh tim lawan akan membela Timnas Indonesia, ternyata PSSI diam-diam telah melakukan negosiasi kepada Emiliano Jonathan. Dan keyakinan itu lebih kuat di mana ketika Emiliano Jonathan menjalani debut bersama FC Utrecht. Terdapat komentar dari Pak Hamdan Hamidan yang sudah bertemu langsung dan berbincang-bincang dengan keluarga Emiliano Jonathan diproyeksikan menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Heb je nog een telefoontje gehad van de bondscoach van Indonesië? Ja, we hebben gewoon contact zeg maar en het is nog, ik heb de deur op een kier staan dus besluit je. Jonathan zelf, en 2 tegen 2. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I had to deal without you. Ya, dengan manuver PSSI yang begitu nyata membuat pelatih Australia yakni Popovic cukup merasa kaget dan ternyata menjadi ancaman yang serius bagi Australia dengan apa yang telah dilakukan gebrakan PSSI. Seperti mendatangkan pelatih baru dan 2 asisten kelas atas dibarengi dengan pemain-pemain yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Popovic ditambah pusing mencari pengganti yang sepadan dengan pemain timnas Australia Harry Souther. Selain itu Tony Popovic yang ditanya wartawan dan mengaku masih belum memiliki gambaran yang jelas bagaimana timnas Indonesia akan bermain di jajaran pelatih Patrick Kluivert.
Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya. Belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya. Asisten pelatih Alex Pastor selalu memainkan 3 back di klub yang dilatihnya. Apapun itu kami akan menganalisanya, kami harus menghormati lawan. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan. Dan kami juga harus pada permainan kami agar lebih baik. Kami harus memperkuat beberapa prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada bulan Oktober dan November kemarin, karena ada jeda selama 4 bulan. Ucap Popovich seperti yang dikutip dari ESPN. One thing certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? Ya, di sisi lain, pelatih Haji Momoriyasu dengan timnas Indonesia yang saat ini menilai jika baginya timnas Indonesia menjadi tim yang sulit ditebak kekuatannya. Dan itu bagus untuk menambah sisi dramatis di round ketiga terutama di grup C itu sendiri. Dan bukan hanya itu saja, segala upaya yang dilakukan oleh PSSI untuk memberikan gebrakan kepada timnas Indonesia mendapatkan pujian dari legendaris sepak bola dunia yakni Sneijder. Di mana dalam wawancara podcast yang di situ ada Alex Pastor, Sneijder yang merupakan mantan pemain Inter Milan itu mengungkapkan jika apa yang telah dilakukan oleh PSSI mendapatkan dukungan karena langkah yang telah dilakukan oleh Erick Thohir adalah langkah yang tepat. Di mana hal itu juga merujuk kepada pemilihan pelatih baru Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang didukung oleh Pastor dan Denny Lanzat. Buat saya simpel, saya memahami kepada Patrick dipilih. Patrick adalah Patrick, dia adalah orang yang berperan untuk tampil depan publik. Tapi itulah yang saya harapkan, ini adalah pilihan yang tepat, kombinasi yang bagus, jadi sangat senang mengetahuinya. Ini adalah sebuah pilihan yang masuk akal bukan? Kami sudah berbicara soal ini. Ucap Sneijder. Dengan apa yang telah dikatakan oleh Sneijder sebagai legenda yang tahu seluk-beluk sepak bola berharap jika Indonesia terus memiliki pondasi-pondasi yang kokoh. Apalagi kita sadar jika pemain timnas Indonesia mayoritas di bawah 25 tahun. Bahkan pemain seperti Ivar Jenner, Nathan Cho, Justin Hubner, Rizky Ridho, Marcelino, dan Rafael Struijk masih berusia 23 tahun ke bawah karena itulah perjalanan yang masih panjang. Seperti apa yang telah dikatakan oleh mantan penyerang Liverpool, Luis Garcia, dia mengungkapkan jika Indonesia jangan pernah putus asa dan jangan berhenti bekerja keras untuk menciptakan pondasi yang kokoh karena melihat federasi sudah memberikan segalanya untuk timnas Indonesia dan ia mengatakan, mereka butuh waktu berkembang yang menurut saya sangat penting. Ketika kita berbicara pemain muda, pengalaman itu membuat kita lebih baik di lapangan dan di luar lapangan. Itu pondasi penting yang harus pemain muda miliki. Ucap Luis Garcia, mantan pemain bintang Liverpool seperti yang dikutip dari The Sprots. Ya, dengan segala upaya yang telah dilakukan dengan semua yang telah terjadi, kami percaya jika timnas Indonesia bisa tampil percaya diri karena para pemain seperti yang kita lihat bisa kok mengimbangi tim-tim lawan. Apalagi jika nanti timnas kita tampil full squad. Mungkin hanya timnas Jepang yang tidak bisa kita kalahkan. Ibaratnya selain timnas Jepang mereka seperti selevel lah dengan kita. Apalagi jika nanti ada Bang Ole dan Jairo, waduh tambah ngeri tuh. Apalagi ditambah lagi dengan Miliano Jonathan, pastinya timnas Indonesia akan lebih kokoh. Karena kita akan melihat trio maut seperti Ole Romeni sebagai striker tunggal, Miliano Jonathan sayap kanan dan Ragnar Oratmangun pada sayap kiri yang mungkin bisa membuat permasalahan di lini depan menjadi teratasi.